Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas soal asli simulasi SNBT episode ke-11, yaitu tes pengetahuan kuantitatif tentang dimensi 3 dan bangun datar. Soal-soal di video ini saya ambil dari simulasi tes yang dikeluarkan oleh BPPP Kemendikbud sendiri. Link websitenya saya taruh di kolom deskripsi, nanti bisa kalian coba sendiri tryout-nya. Oke, simak terus video ini sampai akhir. Soal yang pertama, titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB dan BC kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan PA banding PB sama dengan 1:2 dan BQ banding QC sama dengan 1:1. Manakah dari tiga pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Di sini kita diberikan tiga pernyataan, kita suruh cek satu persatu, ini benar atau salah, gitu ya. Yang pertama kita harus gambar dulu kubus A, B, C, D, E, F, G, H terlebih dahulu. Seperti ini kubusnya ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kita mulai dari pernyataan pertama. Perbandingan volume limas P, B, Q, F dan volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H sama dengan 1:18. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu posisi titik P dan Q pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Titik P itu terletak pada rusuk AB dengan PA banding PB sama dengan 1:2. Jadi, PA yang 1, PB yang 2, artinya P lebih dekat ke A daripada ke B. Ya, jadi P di sini ya 1:2. Atau cara gampangnya adalah kita bagi rusuk AB menjadi 3 bagian. Ada titik ini dan titik ini, gitu ya. Ini 3 bagian sama panjang. Maka titik P itu yang ini. Karena kan PA banding PB 1:2, gitu ya. Lalu titik Q sekarang. Titik Q ini terletak pada rusuk BC. Di sini. Dengan BQ banding QC sama dengan 1:1. Kalau 1:1 berarti logikanya Q di tengah-tengahnya BC. Berarti ini titik Q. BQ sama dengan QC. Ini ya. Nah, lalu di sini limasnya adalah PBQF. Artinya di sini F ini titik ujungnya, titik tertingginya. Lalu PBQ ini berarti alas. Artinya PBQ ini kita hubungkan ya. Kita tarik garis dari P ke Q. Oke, lalu sekarang kita tarik garis dari P ke F dan dari F ke Q. Nah, terbentuk limas yang alasnya berbentuk segitiga apa ini? Siku-siku ya, segitiga PBQ ini kan siku-siku di B dan titik tertingginya adalah titik F. Nah, kita disuruh ngecek apakah perbandingan volume limas ini dibanding volume kubus itu 1:18. Ya gini, kita misalkan aja rusuk kubus itu A. Kalau rusuk kubus itu A, maka volume kubus apa? A pangkat 3 ya, karena kan rumus volume kubus itu rusuk dipangkatkan 3. Oke, kita tulis. Jadi ini pernyataan pertama. Volume kubus itu sama dengan A pangkat 3. Lalu sekarang kita cari volume limas. Volume limas berarti rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tingginya limas. Berarti sama dengan 1/3 kali luas alas. Alasnya apa tadi? Alasnya kan PBQ. PBQ ini bentuknya segitiga siku-siku. Kelihatannya segitiga tumpul ya, tapi ini kenyataannya kalau kalian bisa bayangkan bentuk 3 dimensinya, ini kalau misalkan dilihat dari atas, ini bentuknya bukan segitiga tumpul, tapi segitiga siku-siku. Biar nggak bingung, saya gambar ulang ya, bentuk 2 dimensi alas segitiga PBQ. Berarti seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini siku-sikunya di B. Q-nya yang ini, B-nya yang ini. Nah, kita lihat di sini untuk mencari luas segitiga PBQ kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu PB, tingginya BQ. PB ini berapa? Kita lihat di sini. Tadi PA banding PB 1:2. Artinya PB ini 2/3-nya AB atau 2/3-nya rusuk. Atau 2/3 A. Oke? BQ gimana? BQ ini tadi Q tengah-tengahnya BC. BQ banding QC 1:1. Artinya BQ ini separuh atau setengahnya BC. Setengahnya rusuk. Berarti setengah A. Kita masukkan di sini. Luas alasnya langsung berarti setengah kali alasnya segitiga ya. PB atau 2/3 A. Dikali tingginya segitiga. Hati-hati, ini belum tingginya limas yang ini. Ini masih tingginya segitiga. Tingginya segitiga itu BQ, setengah A. Baru sekarang dikali tingginya limas. Tingginya limas berarti ini, BF. Berarti A. Rusuk kan ya. Kita hitung. 2 dan 2 dicoret.
Sepertiga kali sepertiga, 1/9. Kali setengah, 1/18. A kali A kali A pangkat 3. Oke, kita cari perbandingannya ya. Jadi volume limas banding volume kubus sama dengan volume limasnya 1/18 A pangkat 3 banding volume kubus A pangkat 3. A pangkat 3 bisa dicoret ya, jadi 1/18 banding 1 ini anggapannya. Kita kali 18 berarti sama dengan 1/18. Oke, berarti di sini pernyataan pertama, perbandingan volume limas PBQF dan volume kubus ABCDEFGH sama dengan 1/18, ini benar. Oke, sekarang kita ke pernyataan kedua. Perbandingan luas segitiga PBQ dengan luas persegi ABCD adalah 1/6. Luas segitiga PBQ tadi kan ini, sudah kita gambar ya, kita cari ya. Ini kedua, luas segitiga PBQ berarti sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya tadi 2/3A, tingginya setengah A. 2 dan 2 dicoret, jadi 1/3 sama setengah itu 1/6. A kali A kuadrat. Lalu luas persegi ABCD berarti kan rusuknya A. Berarti kalau misalkan luas persegi ya A kuadrat. Perbandingannya berarti kita tulis ya. Luas segitiga PBQ banding luas persegi ABCD sama dengan berarti 1/6 A kuadrat banding A kuadrat. Nah, kuadratnya bisa dicoret, berarti ini 1 ya. Kita kali 6. Berarti sama dengan 1/6. Oke, berarti pernyataan kedua, perbandingan luas segitiga PBQ dengan luas persegi ABCD sama dengan 1/6, ini juga benar. Sekarang kita ke pernyataan ketiga. PQ banding AC sama dengan 1/2. Nah, gini. PQ ini kita hitung dulu. Dari Pitagorasnya PB sama BQ, gitu kan ya. Kalau AC itu kan ini. Diagonal sisi, ingat ya, diagonal sisinya kubus itu A/2. Kita hitung PQ dengan Pitagoras, tapi sebelumnya ini sudah penuh, saya hapus dulu. Pernyataan yang ketiga, kita hitung PQ pakai Pitagoras. PQ kuadrat sama dengan PB kuadrat plus BQ kuadrat. Berarti sama dengan PB itu 2/3A, berarti 2/3A kuadrat plus BQ itu setengah A kuadrat. Sama dengan 2/3 dikuadratkan 4/9 A kuadrat plus setengah dikuadratkan 1/4 A kuadrat. Berarti sama dengan kita samakan penyebut jadi per 36 ya. Per 36 berarti ini 16 A kuadrat plus ini 36 berarti 9 A kuadrat. 16 tambah 9 25. Jadi ini kita lanjut ke sini. Jadi PQ kuadrat sama dengan 16 tambah 9, 25/36 A kuadrat. Jadi kalau PQ tinggal di akar, PQ sama dengan akar dari 25, 5 ya, berarti 6A. PQ-nya 5/6A. Sekarang kita disuruh nyari PQ banding AC. AC tadi kan diagonal sisi dari kubus A/2. Jadi PQ banding AC sama dengan 5/6A banding A/2. Ini coret-coret berarti 5/6 banding A/2. Kalau disederhanakan berarti kali 6 ya. Biar nggak pecahan berarti 5 banding 6 A/2. Artinya di sini salah ya. Ini 1 banding A/2. Harusnya 5 banding 6 A/2. Oke, jadi di sini pernyataan ketiga PQ banding AC sama dengan 1 banding A/2 ini salah. Karena hanya pernyataan 1 dan 2 yang benar, maka jawaban soal ini adalah B. Pernyataan 1 dan 2 saja yang benar. Soal berikutnya. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B sama dengan 30 derajat. Apakah segitiga ABC siku-siku? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sebelum kita ke pernyataan 1 dan 2, kita lihat dulu yang diketahui. Di sini segitiga ABC dengan sudut B sama dengan 30 derajat. Kita disuruh menyelidiki apakah segitiga ABC ini siku-siku. Jadi segitiga ABC belum tentu siku-siku, ya. Tapi meskipun belum tentu siku-siku, tetap adalah segitiga yang jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kan sifatnya seperti itu. Jadi di sini bisa kita tulis kan segitiga ABC berarti sudut A plus sudut B
plus sudut C sama dengan 180 derajat. Mau siku-siku atau enggak, tetap berlaku pada segitiga ABC sembarang apapun, sudut A plus sudut B plus sudut C sama dengan 180 derajat. Diketahuinya, sudut B 30 derajat, kita masukkan. Sudut A plus 30 derajat plus sudut C sama dengan 180 derajat. 30 derajat pindah ke ruas kanan, jadi min 30 derajat. Jadi kita dapatkan informasi sudut A plus sudut C sama dengan 150 derajat. Oke, baru sekarang kita ke pernyataan 1 dulu. Kita cek apakah hanya dengan diketahui pernyataan 1, yaitu sudut A min sudut C sama dengan 20 derajat, bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, nah di sini ada dua persamaan. Yang tadi sudut A plus sudut C sama dengan 150 derajat, sekarang sudut A min sudut C sama dengan 20 derajat. Ya sudah, dari dua persamaan ini tinggal kita eliminasi. Jadi sudut A plus sudut C sama dengan 150 derajat. Ini bisa ditambah, bisa dikurangi ya. Misalkan saya tambah aja. Jadi sudut C yang kecoret. Jadi sudut A tambah sudut A berarti 2 sudut A sama dengan 170 derajat. Berarti sudut A sama dengan 85 derajat. Kalau sudut A 85 derajat, misalkan kita masukkan ke persamaan yang sudut A min sudut C sama dengan 20 derajat. Artinya sudut A-nya 85 derajat, min sudut C sama dengan 20 derajat. Berarti sudut C-nya 85 min 20, 65 derajat. Nah, di sini kita lihat. Sudut B 30 derajat, sudut A 85 derajat, sudut C 65 derajat. Tidak ada yang siku-siku. Gini, segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku. Di sini dari sudut A, sudut B, sudut C, tidak ada yang siku-siku, tidak ada yang 90 derajat. Jadi di sini dengan pernyataan yang pertama ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya tidak, bukan segitiga siku-siku. Oke, jadi di sini pertanyaannya itu adalah apakah pernyataan satu ini cukup untuk menjawab pertanyaan ini? Bukan jawabannya ya atau tidak. Ngerti ya? Di sini kita tahu jawabannya tidak, bukan segitiga siku-siku. Artinya di sini pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Yaitu jawabannya tidak. Ngerti ya? Sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Sudut C lebih kecil dari sudut A. Nah, tadi dari yang diketahui, sudut A plus sudut C itu sama dengan 150 derajat. Terus ini, sudut C lebih kecil dari sudut A. Dari yang diketahui ini, sudut C lebih kecil dari sudut A, apakah kita bisa pastikan sudut A dan sudut C itu besarnya berapa? Nggak bisa kan? Kan macam-macam, sudut C yang lebih kecil dari sudut A, tapi jumlahnya 150 derajat macam-macam. Bisa aja C-nya 50, A-nya 100, jumlah 150. Atau C-nya 60, A-nya 90, jumlahnya juga 150. Artinya di sini pernyataan 2 itu tidak bisa melengkapi yang diketahui ini untuk menjawab pertanyaan ini. Atau artinya pernyataan 2 saja ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan apakah segitiga ABC siku-siku. Ngerti ya logikanya ya? Jadi jawaban soal ini adalah A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal persiapan SNBT lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.